Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Aris Channel yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Aris akan memberikan syiar Islami tentang dosa jariah. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita sering mendengar tentang apa itu amal jariah, yakni amalan soleh yang bisa mengalirkan pahala meski pelaku amal jariah tersebut sudah meninggal sekalipun. Namun, apakah kita menyadari mengenai perbuatan jariah sebaliknya, yaitu dosa jariah yang masih asing di telinga kita? Apakah kita sadar dengan perbuatan kita selama hidup di dunia ini? Baik atau burukkah perbuatan kita tersebut? Maka mari kita perhatikan perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada suatu perbuatan yang dosanya terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir pada diri seseorang yang melakukan hal buruk yang dilarang syariat agama Islam, sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia. Suatu dosa yang mana akan tetap ditimpakan kepada orang tersebut, sekalipun ia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 12 sampai dengan 13, yang artinya, berkatalah para orang kafir kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kelak kami akan memikul dosa-dosamu, dan mereka sendiri sedikit pun tidak akan pernah sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sungguh mereka termasuk dalam sebenar-benarnya pendusta, dan sungguh mereka akan menanggung segala dosa mereka dan dosa-dosa yang lainnya yang bukan beban dosa mereka. Dan sungguh kelak mereka akan mendapat pertanyaan di yaumul qiyamah tentang apa yang mereka ada-adakan. Di dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan terkait dosa jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah setiap jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama, yaitu Qabil, mendapatkan bagian dari dosa penumpahan darah, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Dari hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa seseorang mendapatkan dosa jariah disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah menjadi pelopor atau mencontohkan suatu perbuatan dosa. Dia merupakan orang yang pertama kali membuat suatu dosa
atau memberikan contoh kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dosa, walaupun ia tidak mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Akan tetapi, apa yang dilakukannya menjadi sebab orang lain melakukan sesuatu perbuatan dosa. Tegasnya, perbuatan dosa yang dilakukannya menjadi panutan atau menginspirasi orang lain untuk mengikuti perbuatan dosa yang dilakukannya. Yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa yang dilakukannya. Artinya, orang yang secara terang-terangan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat, sehingga dosa terus mengalir kepada orang yang mengajak perbuatan maksiat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kemaksiatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengajaknya tersebut, dan tidak dikurangi sedikit. Yang ketiga adalah menyediakan sarana bagi orang lain untuk melakukan suatu dosa atau membuat kebijakan dengan mengizinkan suatu tempat untuk dipergunakan melakukan kemaksiatan tersebut, baik tempat berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Selama tempat maksiat tersebut digunakan, maka selama itulah dosa akan terus mengalir kepada orang yang telah menyediakan tempat maksiat tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tidaklah orang lain melakukan suatu perbuatan dosa di suatu tempat dikarenakan disediakannya ataupun diizinkannya tempat maksiat untuk melakukan perbuatan dosa di tempat tersebut. Demikianlah yang dimaksud dengan dosa jariah, yakni dosa yang akan terus mengalirkan dosa terhadap seseorang. Selama orang lain melakukan suatu perbuatan dosa, maka selama itu pula dosa-dosanya akan ikut mengalir kepada orang yang pernah mempeloporinya, mengajaknya, maupun menyediakan tempat atau mengizinkan suatu tempat untuk melakukan kemaksiatan. Untuk itu, sahabat Ariz, mari kita berupaya agar diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang membuat orang lain mengikuti perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, karena hal ini akan merugikan serta mencelakakan diri kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Marilah kita renungi perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai bahan renungan kita, agar diri kita berupaya untuk tidak terjerumus pada dosa-dosa jariah. Al-Ghazali menyatakan, sungguh beruntung orang yang meninggal dunia, maka putuslah dosa-dosanya. Dan sungguh celaka seseorang yang meninggal dunia, tetapi dia meninggalkan dosa yang ganjaran kejahatan terus berjalan ataupun mengalir kepadanya tiada henti-hentinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi penjelasan dosa jariah, yakni dosa yang akan terus mengalir kepada pelakunya sekalipun ia telah meninggal dunia. Semoga kita selalu memperhatikan setiap perbuatan-perbuatan kita, walau sekecil apapun, agar tidak merugi di akhirat kelak karena ulah kita sendiri. Sahabat Ariz Channel yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.